Salam. Mari kita buka pertemuan ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas karunia-Mu anak-anak kami dapat menerima sakramen Ekaristi pada tanggal 2 Oktober tempo hari. Berkatilah kami yang menjadi orang tua, agar kami mampu membimbing anak-anak kami untuk terus mencintai Dikau seturut kehendak-Mu. Berkatilah kami agar kami menjadi pasutri, pasangan suami istri yang selalu setia untuk menjadi teladan kasih bagi anak-anak kami. Dan berkatilah anak-anak kami agar dapat terus dibimbing, dibina dalam reksa pastoral yang ada di Paroki Bunda Maria Jeruju atau dimanapun tempat pelayanan untuk membagikan cinta kasih Kristus. Dan kami berdoa bagi anak-anak kami pada angkatan ini, semoga ada yang terpanggil menjadi biarawan biarawati, menjadi imam, untuk dapat selalu mengembalakan umat beriman dimanapun mereka nantinya ditugaskan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Lanjut, Pak. Salam. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Tiada terasa sudah 1 bulan atau 5 minggu anak-anak kita menerima sakramen Ekaristi ya. Dari tanggal 2 Oktober kalau tidak salah ya waktu itu ya. 2 Oktober, lalu 9 Oktober, lanjut ke ya 16 Oktober lanjut ke 23 Oktober ya. 23 Oktober lanjut ke 30 Oktober. Sudah berapa kali itu anak kita? Saya menghitung loh. 2 Oktober sekali yang pertama, lanjut ke, kalau ada yang membawa anaknya pada Jumat pertama sudah 2 kali. Ya kan? Tapi yang idealnya lah. Atau jangan-jangan Bapak Ibu setelah 2 Oktober lupa membawa anak ke gereja. Nah, ini adalah suatu cambukan bagi kita untuk kembali bertobat. 2 Oktober sekali, kemudian 9 Oktober 2 kali, lanjut ke 16 Oktober 3 kali, lanjut ke 25 kalau 16 berarti 23 ya. 23 Oktober 4 kali. Oktober ini ada 5 kali hari Minggunya, luar biasa. Lanjut ke tanggal 30 Oktober dan berkat mengalir. Ya kan, setelah Bapak Ibu melihat, ya kan, setelah komuni pertama banyak program-program yang baik dari pemerintah, pribadi dan sebagainya. Nah, itu kalau kita selalu bersyukur dan menerima kasih karunia Yesus Kristus, berkat itu mengalir kepada semua umat, bukan hanya pribadi kita. Lanjut pada hari ini tanggal ya 6 November. Berarti ada 6 kali pas tanggal 6. Ya kan? Lalu kalau kita ikut Jumat pertama saja, Jumat pertama bulan Oktober, Jumat pertama bulan November, itu sudah 8 kali. Ya kan? Belum lagi ada misa-misa di lingkungan. Betul ya? Ada misa requiem, misa syukur, ya. Kemudian kalau tidak salah belum lagi ada misa-misa wujud khusus kemarin, membawa anak pada misa senja, ya kan? Ada lalu lanjut ke misa penutupan bulan Maria, ya kan? Woi, tidak terasa sudah ada mungkin yang sudah 10 kali. Sadar tidak sadar kita sudah memberikan roti dari surga, tubuh dan darah Kristus, maka sudah sepantas dan selayaknya kita wajib untuk menghadirkan anak-anak kita setiap hari Minggu di gereja Paroki Bunda Maria Jeruju, khususnya atau gereja-gereja Katolik dimanapun berada di kota Pontianak. Misalnya sibuk hari Minggu, hari Sabtu ada Paroki MRPD, Paroki Stella Maris, Paroki Keluarga Kudus ya, bahkan Paroki Katedral. Jika tidak sempat pagi hari, bisa sore hari ya. Paroki Gembala Baik, Paroki MRPD, Katedral, Sisilia, Tanjung Hulu, ya, MRPD banyak. Jadi banyak alternatif untuk datang ke gereja-gereja. Bahkan di kapel-kapel, di STT, Kapel Santo Antonius ya, diadakan misa-misa
yang memang sebagai program wajib untuk kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Nah, kalau kita tidak menyambut tubuh dan darah Kristus, kita berdosa berat. Maka kita harus menerima sakramen pertobatan. Sekali tidak misa itu sebenarnya harus menerima sakramen pertobatan. Berikutnya kita juga luar biasa, anak-anak kita pantau, bisa doa Salam Maria ndak, doa Bapa Kami ndak, dalam doa Rosario di lingkungan-lingkungan. Anggaplah satu lingkungan sekali doa Rosarionya 5 minggu mungkin 4 sampai 5 kali. Belum lagi di sekolah-sekolah Katolik, ya. Jadi doa Aku Percaya, Bapa Kami, Salam Maria, Kemuliaan itu pasti sudah hafal, ya. Kalau sudah 6 kali ke gereja itu doa Bapa Kami, Aku Percaya, ya, doa Saya Mengaku, itu pasti sudah hafal. Di belakang ada Bu Kristi memantau, ya kan? Hasil didikannya bagaimana, ya kan? Nah, program yang paling mudah itu sekarang di dunia maya itu ada namanya e-Katolik, ya, silakan dibaca di situ. Itu lengkap, ada kitab suci, ada doa-doa, ya. Dan banyak program-program yang memang mesti diikuti. Saya yakin dan percaya total dari 62 anak ya. 62 anak. Betul ya, 62 anak ini sudah didaftarkan di Skami kan? Ya, mohon diantar. Ya. Antarlah anak-anak itu ke Skami, walaupun sudah besar ikut ya Skami, tidak apa-apa. Skami itu kan jenjang. Setelah Skami OMK kalau memang sudah besar ya. Jadi mohon diantar anak-anaknya untuk saling berkomunikasi, bergaul, jangan hanya bermain HP. Ya, kalau dia bermain HP nanti timbul hal-hal yang kurang baik bagi pertumbuhannya. Ya. Kita membiarkan anak kita bertumbuh dalam HP tetapi bersosialisasi kita larang. Kalau tidak ada tempat bermain karena rumah kita sempit, bawalah anak-anak ini bermain. Ya. Kapan kita bawa anak? Masa kita kerja ya dari jam 7 sampai jam 5. Masih ada di sini fasilitas olahraga, baik pingpong, voli, kejar-kejaran, main kelayang, ya silakan. Kalau di sana mungkin takut, di komplek ini aman. Ya kan? Paling anjing saja yang mengejar kalau ngacau anjing. Nah itu, ya kan? Jadi luar biasa di tempat ini. Mau apa? Mau jogging silakan, mau belajar mobil, kemarin ada yang belajar mobil, mau belajar motor silakan. Kurang apa fasilitas di BMJ ini? Dari pagi, siang, sore, malam, meja pingpong tersedia. Dan nanti akan kita ramaikan dengan turnamen yang luar biasa. BMJ Cup dan Natal Cup. Ini ketuanya langsung Pak Bambang kita tunjuk. Jadi mari kita dukung, mari kita bahu-membahu ya. Ini untuk program anak-anak kita. Ya kan, kita ini akan berlalu. Ya, generasi ini terus tua, tetapi anak-anak kita kalau melihat kita kompak, solid, ya kan, rajin ke gereja, itulah yang kita wariskan. Mobil bisa rusak, motor bisa rusak, baju bisa koyak, tetapi iman itu akan terus bertumbuh. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan ragu. Ya. Di sini lengkap fasilitasnya. Semoga nanti tahun depan tempat ramah anak yang kita cita-citakan waktu itu, keinginan kita memang mau buat tempat bermain, ada jogging track. Pernah lihat jogging track yang di alun-alun Kapuas kan? Nah, mudah-mudahan mereka berdua ini ke depan bisa jadi dewan, jadi mengarahkan jogging track untuk namanya ramah anak. Bisa dipakai oleh semua agama, moderasi beragama, tidak masalah. Yang main poli kita lihat banyak ibu-ibu dari saudara-saudari kita yang Muslim, yang Islam kan, yang Protestan, yang Kristen, yang Hindu, Buddha, Konghucu, bermain di situ. Itulah moderasi beragama. Ya, semakin kita beriman, semakin kita moderat. Karena cinta kasih Kristus untuk semua umat manusia. Tuhan itu satu. Sebutannya saja yang namanya berbeda-beda. Bagi kita orang Kristen, orang Katolik, kita menyebut Yesus itu Tuhan. Kalau tidak mau menyebut Yesus itu Tuhan, jangan jadi Kristen atau jangan jadi Katolik, itu saja ya. Ya kan? Agama lain silakan tidak menyebut Yesus sebagai Tuhan, hanya menyebut Yesus sebagai nabi, sebagai orang muda yang gagal, kata orang Yahudi, ya kan? Tetapi bagi kita itu, tetapi kita cinta kasih itu kita kembangkan. Maka setelah menerima sakramen ini kita
Ekaristi, mari kita arahkan anak-anak kita untuk ya terus dibimbing, baik di sekami atau komunitas-komunitas doa. Mohon maaf tahun ini Legio Karismatik belum bisa kita aktifkan karena memang orang yang aktif itu saja. Moga-moga Bapak Ibu, adik-adik itu bisa ikut. Yang ada di Kerahiman Ilahi itu mohonlah ya anak-anak kita ikut ya. Kemudian ada SPDA, SMGM ya. Kebetulan saya ketua SMGM Kota Pontianak nih ya. Saya merasa berdosa karena udah 3 tahun belum ada buat apa-apa gitu ya. Kemudian lanjut ke ada OMK, Sekami, Miss Dinar, banyak Bapak Ibu program-program untuk anak kita ya. Kemudian ada Santa Monica, mohon maaf bagi ibu-ibu yang ya janda, silakan bergabung di Santa Monica itu ya. Kemudian ada Bapakat, ini ketuanya sudah habis nih periodenya. Saya tidak tahu siapa nih, apakah Pak Bambang atau Pak Derek, ya silakan lah, ya kan? Ya udah habis nih masanya. Atau bapak-bapak yang lain dari bapak-bapak silakan, ya. Ya, jadi ada program-program kategorial, ada prodiakon, ya kan? Kemudian, ya Bapak Ibu silakan. Prodiakon di tempat kita ini terbuka. Kemudian ada, sebenarnya ada, ya, yang belum program bersama dengan para katekis ya. Bu Kristi ya kan, Asosiasi Katekis atau Perhimpunan Katekis Republik Indonesia, ya kan, tahap apalah namanya. Waktu itu di Bengkayang ada namanya ASKRI, Asosiasi Katekis Republik Indonesia, ya, baru lokal, ya kan. Nah ini mungkin bisa ikut, ya, karena kebetulan di sini guru agamanya ada beberapa, ya. Kemudian juga menjadi pengurus lingkungan, ya. Mungkin Bapak Ibu di sini udah ada yang jadi pengurus lingkungan, puji Tuhan ya. Dan sebagainya. Dan bawalah anak-anak itu untuk datang ibadat ya. Minimal satu keluarga, satu perwakilan ya. Anaknya. Kalau saya dulu selalu mewakili bapak saya karena bapak saya tinggal di Sanggoledo, Bengkayang. Jadi orang tua tuh kenal dengan saya di lingkungan itu. Ya. Karena semakin dikenal oleh lingkungan, semakin kita dicintai. Ya. Kemudian Bapak Ibu bagi yang belum mengikuti ya kan solidaritas, paguyuban mortalitas, ayo ikut saja. Ya kan? Mari kita menciptakan modal untuk kita kan tidak bisa membantu uang, tetapi kita membantu ya kan dengan ya kan itu nanti dipakai kita sekeluarga. Ya. Kemudian ada iuran paroki, iuran rumah tangga pastor, mari kita ikuti. Ya, karena paroki mandiri itu membutuhkan Bapak Ibu. Ya, pelayanan di sini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kenalan, koneksi, ya memang ini silakanlah salurkan. Di kita ini ya kan MCK, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan diberikan ya. Mintalah kamu ya carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ya, pernah baca MCK ya? Matius 7 ayat 7. Nah, saya juga apresiasi kepada panitia yang sudah sangat luar biasa, ya kan? Sungguh sangat luar biasa ini panitia, terutama Pak Bambang, ya. Pak Bambang ini luar biasa, ya. Kemudian Pak Derek luar biasa dalam kesibukannya. Kemudian Bu Endang, saya tahunya Nyonya Endang, ya kan? Saya tahu, ya kan? Felicia. Ya, Ibu Felicia. Kemudian ini ketua sekretaris bendara yang luar biasa, ya. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang ini sangat cepat responnya, selesai, bereskan, ya kan? Sampai meja pingpong dan kursi beberapa kata pastor tak dimasukkan katanya. Tapi itu hanya respon dari pastor, ya kan? Tapi yang lain beres, ya kan, beres oleh beberapa orang. Kalau semuanya pasti beres, ya kan? Ya maklumlah ada yang memang merasa ya MGB, ya kan? Makan gabung, ya kan? MGB, ya kan? Lalu berhasil lalu balik MGBP. Ya kan? Ya enggak apa-apalah. Mungkin ya pastilah. Tapi kalau misalnya 62 kali 2 orang tua 124,
selesai itu barang dalam setengah jam. Itu namanya gotong royong. Nah, gotong royong. Ya. Tapi itulah namanya manusia ya. Mungkin merasa bahkan luar biasa nih sampai Pak Bambang tidak makan. Ya kan? Sampai tidak Bambang tidak makan, sampai makan ada yang makan hanya kuah dan sebagainya. Tapi itu puji Tuhan. Iya. Ya kan? Senang, kita senang. Sangat senang. Nah, ini mungkin semacam ya kalau mengadakan kegiatan memang betul itu harus siap-siap. Para panitia tidak makan kan gitu. Sampai pastor tidak makan kan. Nah, itu bukan, ini sekaligus evaluasi ya untuk yang akan datang. Lain kali kalau pasti Bapak Ibu pasti jadi panitia lagi atau jadi ini ya. Jadi ya sebelum itu siapkanlah karena pastor memang agak sulit bergabung dengan kita karena dia perlu istirahat. Ya kan? Lalu makan di luar, kasihan. Padahal makanannya Gajah Mada luar biasa. Aromanya sampai bau ke sana kan begitu. Ya, tapi itulah tadi memang perlu diperhitungkan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ya sekali lagi ya, ini kita solidaritas ya. Yang memang sekali lagi yang memang tidak mampu atau kurang dana, ya laporkanlah, sampaikan ke Pak Bambang atau Bu Bendahara. Mohon maaf untuk kali ini. Jangan diam-diam. Kalau diam-diam itu kan bingung kita. Ada dua, diam-diam dia sudah menyetor tapi nitip. Lalu duitnya tidak sampai kan? Dia pikir ya itu anteng-anteng saja. Atau memang diam-diam, ya kan? Dia cuek bebek. Nah ini tidak bisa gitu. Memang harus disampaikan. Tujuannya adalah tanggung jawab. Daripada bisik-bisik tetangga nanti repot kan. Kasihan anak seumur hidup dia pegang gitu Pak. Bagus sampaikan ke panitia dan panitia nanti ya itu kan menjadi rahasia panitia. Suatu saat mungkin 5-10 tahun yang tidak berkontribusi itu justru dia yang menjadi donatur. Oh luar biasa. Ya itu biasanya. Ya. Kalau memang hanya bayar setengah ya enggak apa-apa. Cuman ya demi transparansi akuntabilitas nanti akan disampaikan oleh panitia ya kan. Karena ini sebenarnya nanti ada laporan dari ketua, sekretaris dan bendahara nih. Saya hanya pengantar sebenarnya. Belum membubarkan, nanti saya bubarkan ketika mereka melaporkan. Tetapi ini hanya evaluasi dari kami pengurus DPP. Kami sangat terima kasih atas kerja kerasnya. Nah, kemudian ada tiba-tiba foto, ya kan? Kok bayar ya? Ah, ini foto yang sudah include nih. Nih kan, luar biasa nih. Ya kan? Ini luar biasa. Dari dulu ya enggak. Tahun lalu harus ngopi sendiri. Ah. Jadi di balik sesuatu yang mungkin kok begini ya, kok begitu, dan akhirnya baru dijawab sekarang kan? Ya, maksudnya tuh bagus. Foto jepret langsung jadi. Yang dibayar itu adalah perinannya. Foto tetap gratis, itu punya kita semua kan. Tapi itulah, karena memang mau cepat nih. Kalau mau diberitahu ke Bapak Ibu, ya saya kan langsung respon tanya. Oh ya tak apa-apa, yang penting jadi. Semua senang kan? Senang. Ya, mengomel di belakang enggak apa. Yang penting semuanya senang. Senang. Ya kan? Nah, dengan hari ini kita mengadakan penutupan ini atau pembubaran ini, kita mau mendengar laporan-laporan yang disampaikan oleh, kalau ada yang mau nanggapi silakan, tapi mohon nanggapinya dengan elegan. Ya. Artinya masalah uang itu jangan sampai menjadi hal yang ya kita selesaikan di tempat ini, kita clearkan ya. Dan mohon Bapak Ibu sekali lagi mari kita membangun BMJ ini. Baik, demikianlah sambutan saya. Nanti pembubarannya sebenarnya pastor ya. Langsung mau dibubarkan. Berarti sudah ini ya. Clear. Udah clear ya. Udah clear ya Bapak Ibu. Terima ya. Cepat. Ya, ikan sepat, ikan gabus katanya. Panitia makin mantap. Makin mantap. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin? Tidak ada ya. Bubarkan dulu ya. Ya, mungkin kalau ada tanya jawab nantilah ya. Baik. Sekali lagi ya, atas nama pengurus DPP, atas nama pastor paroki, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi ketua, sekretaris, bendahara, para seksi-seksi
Bapak Ibu, para wali, calon komuni pertama yang telah mendukung kegiatan penerimaan komuni pertama, dan apresiasi yang besar untuk para pengajar, Bruder Yonas, Bu Kristi, Pak Samion, kemudian ya Pak Wens, ya Pak Priyadi, dan sebenarnya masih ada Bu Maria, tapi Bu Maria memang dia sudah menitipkan kepada yang muda-muda katanya, ya. Di seksi pewartaan, terima kasih kerjasamanya, ya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Untuk itu, dengan mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, panitia komuni pertama tahun 2022 dibubarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Yakobus yang mewakili dari